Hukum yang pertama, jangan menyembah berhala, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka sebenarnya ya selain tentu saja kita tidak boleh menyembah berhala, dan berhala itu bukan saja harus patung ya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita juga sering sekali uang dijadikan berhala, kuasa dijadikan berhala. Bahkan kita orang Indonesia sering percaya pada tahayul. Dan saudara mengerti nggak kalau kita percaya pada tahayul, berarti kita percaya ada kuasa lain selain Tuhan. Ya, kita tidak berani misalnya membeli rumah yang ditusuk sate atau yang angkanya ada 4 ya. Jadi sekarang pun juga kita melihat bahwa gedung-gedung tinggi tidak ada lantai 4, tidak ada lantai 13 ya. Bahkan sekarang dikatakan yang berkaitan dengan 4, misal lantai 14 juga nggak ada, 24 juga nggak ada, 40 sampai 49 juga nggak ada, tambah lama tambah parah tuh sekarang. Nah, kenapa sampai pengembang itu melakukan seperti itu? Berarti karena kita orang Indonesia percaya kepada tahayul seperti itu, saya yakin termasuk orang-orang Kristennya. Mungkin betul orang Kristennya mungkin tidak percaya pada tahayul, tetapi kemudian memikirkan untungnya ya. Wah, kalau membeli itu nanti susah dijual dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa berarti kita itu juga dalam tanda kutip menyerah terhadap tahayul yang tidak benar itu ya. Karena itu kita berarti kita pun juga tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita lebih memikirkan misalnya keuntungan kita daripada memakai mungkin peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan kita. Tidak ada yang namanya tahayul angka 4 adalah angka sial dan sebagainya ya. Jadi jangan menyembah berhala. Sebaliknya itu adalah berarti kita seharusnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita ya. Itu adalah inti daripada hukum pertama. Hukum kedua, saya bacakan, ini sering sekali disalah tafsirkan. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara, ini soal bukan jangan membuat gambar berhala, tapi gambar Allah Israel. Karena kalau berhala berarti itu adalah bagian dari hukum pertama. Karena itu disetujui, para ahli setuju bahwa ini sebenarnya berbicara dengan tidak boleh membuat gambar Allah. Nanti ketika kita melihat lembu emas itu saudara bukan berbicara tentang Allah lain. Di dalam peristiwa lembu emas saya bacakan sebentar, misalnya Keluaran 32 ya. Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, ya, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bayangkan, inilah Allahmu. Jadi hukum kedua itu berbicara tentang tidak boleh membuat gambar Allah. Dan bukan hanya soal gambar secara fisik ya, tetapi berarti juga ketika kita mempunyai konsep Allah, kita harus mempunyai konsep Allah yang benar seperti yang dikatakan oleh Alkitab ya. Dan ini mengajarkan kita beribadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang benar ya, bukan kemudian membayangkan Allah itu seperti apa, membayangkan Yesus seperti apa. Karena memang Allah itu tidak boleh digambarkan. Karena apa? Ketika seseorang menggambarkan Allah, tidak mungkin dong Allah itu persis bisa dia gambarkan. Lembu, kenapa mereka membuat lembu? Lembu menunjukkan kedahsyatan Allah, tapi lembu tidak bisa menunjukkan kekudusan Allah, kasih Allah, kemahahadiran Allah, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka melihat lembu, mereka hanya berpikir Allah mereka dahsyat dan tidak mempunyai karakter yang lain, dan itu tentu saja bukan Allah Alkitab. Karena itu ketika kemudian orang ya memikirkan beribadah atau berdoa kepada Allah yang seperti itu sudah melanggar hukum kedua, dan itu juga dianggap menyembah berhala. Ya. Jadi hukum kedua, jangan membuat gambar Allah, berarti kita perlu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, tidak boleh memakai patung, tidak boleh memakai gambar. Hukum ketiga dikatakan di sini,
Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya kita tidak boleh meremehkan nama Tuhan. Dan berarti kita perlu memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Cara kita meremehkan nama Tuhan misalnya ketika Tuhan tidak mengatakan dan seorang nabi atau seorang hamba Tuhan mengatakan Tuhan berkata kepadaku ya sehingga nubuat palsu, itu adalah cara meremehkan Tuhan. Sumpah palsu, kita bersumpah tapi sebenarnya kita itu berbohong ya, atau memakai nama Tuhan sebagai mantra. Itu adalah cara-cara orang meremehkan, atau di dalam konteks dunia kuno bagaimana mereka meremehkan nama Tuhan. Dan kita perlu memuliakan Tuhan dengan mulut kita ya. Menarik ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi sangat takut sebenarnya memakai nama Tuhan ya. Kita tahu bahwa nama Yahweh sudah tidak berani lagi mereka sebut sejak mereka dibuang. Tetapi bukan hanya soal nama Yahweh. Orang Yahudi berupaya sebenarnya sesedikit mungkin menyebut nama Allah. Karena itu kenapa Matius lebih sering menyebut kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Ini juga kenapa misalnya mereka sering sekali bukan menyebut Allah tetapi yang maha kudus, yang maha kuasa, yang terpuji misalnya. Nah, coba kita lihat di dalam Markus ketika imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam sidang mahkamah agama terhadap Tuhan Yesus ya. Saya bacakan di dalam Markus ya, Markus 14. Markus 14 saya bacakan ayat 61 dan 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Lihat nggak? Bukan anak dari Allah, tapi anak dari yang terpuji. Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Tuhan Yesus pun tidak menyebut Allah, tapi menyebut yang maha kuasa. Ini adalah cara orang Israel untuk supaya jangan banyak melanggar hukum ketiga, mereka itu sesedikit mungkin, bukan tidak boleh, tapi sesedikit mungkin menyebut nama Allah. Nah, kita orang Kristen terbalik ya, berpikir kadang-kadang kalau kita banyak menyebut nama Allah, malahan itu baik. Tidak, karena semakin banyak kita menyebut, semakin kemungkinan kita meremehkan. Kita orang Kristen sekarang kaget aja, oh my God, ya enggak? Dan itu kan berarti kita tidak bermaksud untuk meremehkan dan itu berarti sudah melanggar hukum yang ketiga. Ya, jadi hati-hati ya saudara, hukum ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tapi juga positifnya kita seharusnya memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Biarlah mulut kita itu membawa orang kemudian memuji Tuhan ya, membawa orang dekat pada Tuhan dan bukan sebaliknya. Next, kita melihat hukum yang keempat. Hukum keempat dan kelima itu adalah hukum yang tidak memakai kata jangan, ya. Jadi dimulai dengan positif, yaitu kuduskanlah Sabat untuk Tuhan dan beristirahat, ya. Jadi 6 hari lamanya engkau bekerja bagi dirimu sendiri, tetapi hari 7 kita seharusnya berfokus beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan juga sangat berbelas kasihan kepada kita. Jadi meminta supaya Sabat itu juga kita beristirahat, tapi bukan hanya kita, bahkan dikatakan bahwa budak ada anakmu laki-laki dan perempuan, budak hambamu laki-laki dan perempuan, bahkan hewanmu seharusnya juga beristirahat ya. Sehingga ini adalah hari yang spesial di mana kita kemudian lebih berpusat untuk beribadah kepada Tuhan dan juga beristirahat. Jadi kita tidak seharusnya kerja pada hari Sabat. Dan kemudian hukum kelima, menghormati ayah dan ibu. Ya, kita biasanya melihat hukum 1 ke 4 itu terutama kepada Allah dan 5 sampai 10 kepada manusia, dan ketika hukum mengenai manusia itu menghormati ayah dan ibu ditaruh yang pertama menunjukkan betapa pentingnya. Walaupun memang Alkitab menggambarkan relasi suami istri itu adalah relasi yang lebih intim bahkan daripada relasi orang tua, tapi bukan berarti bahwa kita tidak menghormati orang tua ya. Bahkan kata yang dipakai itu adalah kavod, kavodlah ayah dan ibumu. Kavod itu biasanya diterjemahkan sebagai kemuliaan. Kemuliaan Allah, kavod Allah. Memakai kata yang sama untuk orang tua ya, dan ini menunjukkan betapa Tuhan mau kita benar-benar menghormati orang tua.
Nah, secara singkat, menghormati orang tua tentu saja berbeda ketika kita masih berada di dalam asuhan orang tua, di mana berarti kalau kita berbeda pendapat, kita seharusnya taat kepada orang tua, tentu saja kecuali kalau orang tua menyuruh kita melakukan yang melanggar hukum Tuhan. Misalnya orang tua menyuruh anaknya mencuri, ya anaknya seharusnya tidak taat. Tapi kalau soal beda pendapat bukan soal yang melanggar hukum Tuhan, maka anak harus taat. Misalnya remaja mau ikut camp sekolah minggu ya atau camp gereja lah, orang tua tidak setuju, boleh nggak pergi? Ya tidak boleh ya, karena dia seharusnya taat kepada orang tua. Nah, tetapi ketika kita dewasa, kita yang bertanggung jawab bergumul dengan Tuhan. Jadi walaupun orang tua kita tidak setuju, kita bisa memutuskan yang berbeda dengan orang tua. Nah, artinya menghormati orang tua adalah kita kemudian seharusnya benar-benar menghargai dan menggumulkan apa yang orang tua mau kita lakukan. Ya, jadi bukan langsung mentaati, karena memang sekarang kita sudah dewasa, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi kita menggumulkan dengan serius. Dan ketika orang tua kita sudah tua, kita seharusnya merawat orang tua kita, ya. Karena itu Tuhan Yesus marah sekali ketika kemudian kita melihat apa yang ada di dalam hukum adat istiadat orang Yahudi. Karena itu saya tunjukkan misalnya Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Perhatikan ya, melanggar adat istiadat. Orang Yahudi menambahkan banyak sekali adat istiadat di atas Taurat Tuhan. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik. Tuhan Yesus begitu marahnya bahwa ternyata ada adat istiadat orang Yahudi yang mengatakan ketika orang tua sudah tua, kalau uang untuk pemeliharaan orang tua sudah diberikan Tuhan sebagai korban, mereka tidak wajib lagi memberikan kepada orang tua mereka, dan Tuhan marah sekali. Itu berarti apa yang seharusnya menjadi bagian untuk orang tua kita bahkan tidak boleh diberikan kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur ya, segalanya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Karena itu Tuhan Yesus berkata, apa yang menjadi milik kaisar berikanlah kepada milik kaisar, apa yang menjadi milik Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Nah, menghormati ayah dan ibu lebih luas lagi berarti kita seharusnya menghormati semua orang atau institusi yang berotoritas yang Allah letakkan atas kita, bos kita, misalnya hamba Tuhan dan majelis di gereja, dan pemerintah. Karena itu kita wajib membayar pajak, kata Paulus misalnya di dalam Roma 13. Ya, jadi itu termasuk di dalam menghormati orang tua. Hukum ke-6, jangan membunuh. Dan jangan membunuh ketika sebenarnya hukum Allah itu diberikan singkat seperti itu, malahan sebenarnya tidak mudah untuk dimengerti. Karena itu kita harus memakai prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Jangan membunuh, apakah artinya kita tidak boleh membunuh binatang? Boleh, karena di dalam Kejadian 9 ayat 3, binatang sekarang sudah diberikan sebagai makanan manusia. Saudara, pada waktu penciptaan manusia tidak makan binatang ya, bahkan binatang pun tidak memakan binatang. Tuhan memberikan sayur-sayuran, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan untuk dimakan. Tetapi Kejadian 9 ayat 3, Tuhan kemudian berkata, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi sekarang binatang bisa dimakan, berarti manusia boleh membunuh binatang dan tidak melanggar hukum jangan membunuh. Nah, Tuhan juga menyuruh Israel untuk membunuh orang Kanaan. Berarti ketika itu adalah perang yang adil, itu juga tidak melanggar hukum jangan membunuh. Hukum jangan membunuh dipakai loratsa, itu artinya seseorang tidak boleh mencabut nyawa orang lain secara tidak sah.
Di dalam perang tidak pernah dipakai kata itu, ya. Dan ketika Tuhan menyuruh orang menghukum mati, berarti itu adalah hukuman yang sah, itu boleh kemudian mematikan orang itu secara sah, berarti juga tidak melanggar hukum yang keenam. Ya, dan dalam hal itu kita juga harus melihat bahwa ketika misalnya aparat negara, polisi misalnya harus menembak mati penjahat demi ya membela diri misalnya, dan itu juga atau penjahatnya itu berbahaya, itu juga tidak melanggar hukum jangan membunuh. Jadi penegakan hukum begitu juga kita boleh membela diri ya. Jadi karena itu kita perlu memakai Alkitab, menafsirkan Alkitab. Itu adalah hukum yang keenam. Hukum ketujuh, jangan berzina. Oh, jangan membunuh berarti juga sebaliknya harus kita lakukan, berarti kita harus mengupayakan kebaikan untuk sesama. Jangan berpikir cuman tidak boleh marah, tidak boleh menyakiti dia, tetapi bagaimana kita memikirkan kita itu bisa membangun sesama, kita itu bisa melakukan mengupayakan kesejahteraan bagi sesama kita. Hukum ketujuh, jangan berzina. Dan berarti itu juga mengasihi pasangan sebagai satu-satunya. Karena itu sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa ketika kamu menginginkan perempuan lain, kamu sudah berzina, dalam arti melanggar hukum jangan berzina. Karena berarti kamu tidak lagi mengasihi pasanganmu sebagai satu-satunya. Ya, kita kemudian melihat next, yaitu hukum ke-8, jangan mencuri. Berarti jangan mencuri, saya rasa kita tahu lah ya, jangan mencuri barang, jangan mencuri waktu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi yang sangat relevan di zaman kita yang masih dilakukan kita sebagai orang percaya adalah kita sering sekali tidak peduli dengan copyright, ya. CD bajakan, kemudian software ya kita download saja dari yang punya teman atau apa, dan itu sebenarnya melanggar hak cipta. Saudara, kita harus mengerti itu berarti melanggar hukum jangan mencuri. Ya, kita orang Indonesia tidak terbiasa dengan hak cipta, sehingga kemudian kita itu tidak rela membayar. Kalau saya bilang bukan tidak mampu membayar. Buktinya bisa beli HP 3-4 juta no problem. Beli software 1 jutaan enggak rela. Bukan tidak mampu, tapi memang tidak rela membayar. Ya, karena itu kita harus mengerti itu juga mencuri loh ya, saudara-saudara. Tapi sebaliknya juga kita harus menolong sesama kita. Dan kita tahu bahwa perintah untuk menolong sesama kita itu betapa pentingnya di Alkitab ya, karena memang seharusnya kita itu saling menolong. Karena itu Taurat Tuhan misalnya memberikan banyak sekali atau ada beberapa hukum untuk menolong orang miskin. Misalnya ketika pemilik ladang itu ya kemudian menuai, maka apa yang sudah tercecer itu tidak boleh dia pungut kembali, supaya apa? Supaya orang asing, janda dan yatim bisa memungutnya. Memetik anggur cuma boleh memetik sekali, yang tercecer tidak boleh dipetik lagi. Nah, kemudian misalnya kalau kita memberi hutang kepada saudara kita yang membutuhkan, tidak boleh dikenakan bunga. Bahkan kalau sudah 6 tahun dia tidak bisa melunasi, tahun ke-7 hutang dianggap lunas. Nah, itu adalah cara Tuhan supaya mereka yang lebih ada kemudian membantu mereka yang kurang ya, sehingga dalam hal itu budak juga kan, orang Israel kadang-kadang terpaksa menjual diri sebagai budak kalau mereka berhutang misalnya dan tidak bisa membayar, dan kita melihat budak juga harus dilepaskan pada tahun ke-7, dan budak itu tidak boleh dilepaskan dengan tangan kosong. Jadi tuannya itu harusnya memberikan dia bibit, memberikan dia kambing, domba, dan sebagainya, supaya apa? Supaya budak itu bisa memulai hidup yang baru. Kalau tidak dilepas, tapi dia tidak punya uang, nanti berhutang lagi, akhirnya harus menjual diri lagi sebagai budak, dan siklus itu tidak pernah bisa terselesaikan. Ya, jadi kita melihat bahwa hukum Tuhan banyak sekali memberikan cara supaya bagaimana mereka yang lebih ada itu membantu mereka yang kurang berada. Ya, jadi jangan mencuri, berarti kita juga harus banyak menolong sesama kita. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta, ya. Jadi kita tidak boleh berbohong, ya. Tentu saja saksi dusta yang paling parah adalah kalau di pengadilan, karena memang di dalam dunia kuno perkara itu diselesaikan berdasarkan saksi mata saja. Bahkan karena itu satu saksi mata tidak boleh, harus 2 atau 3.
Ya, jadi kita tidak boleh bersaksi dusta dan berarti kita tentu saja tidak boleh berbohong, tapi juga berarti kita seharusnya jangan memakai mulut kita untuk berbohong, bergosip dan sebagainya, tapi seharusnya kita membangun sesama dengan mulut kita, ya. Pakailah mulut kita untuk menghibur saudara kita. Pakailah mulut kita untuk kemudian membangun ya, menguatkan saudara kita ya, sehingga ini juga yang seharusnya kita lakukan dalam hukum ke-9. Hukum 10, jangan mengingini milik orang lain, ya. Jadi berarti juga di dalam perjanjian lama kadang-kadang kita salah dan berpikir di dalam perjanjian lama Tuhan hanya memperhatikan tindakan luar, tidak memperhatikan hati, tapi hukum 10 menunjukkan tidak. Tidak usah tindakan luar, ketika kamu di dalam hati saja itu pun sudah berdosa. Karena itu kan kenapa tadi jangan berzina, ketika kamu menginginkan perempuan lain itu kan dalam hati, itu pun sudah melanggar hukum jangan berzina. Ya, jadi jangan mengingini milik orang lain. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh menginginkan seperti apa yang orang inginkan. Misalnya seseorang mempunyai istri yang lemah lembut, cinta Tuhan, dan kita kemudian berkata, Tuhan aku mau dong punya istri yang seperti itu. Itu tidak menjadi masalah ya. Kita mengatakan melihat seorang yang cinta Tuhan, Tuhan aku mau dong punya hati yang mencintai Tuhan seperti orang itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh adalah melihat istri orang cinta Tuhan, kita kemudian berkata, Tuhan aku mau dong dia menjadi istriku. Nah itu yang tidak boleh ya, itu yang dimaksudkan mengingini milik orang lain. Nah dalam zaman kita, malahan mungkin yang sering sekali kita ingini milik orang lain itu adalah pegawai orang lain, ibu-ibu ya, suster orang lain, pembantu orang lain, itu yang kita inginkan karena memang zaman sekarang sulit ya mencari pembantu yang baik, melihat pembantu tetangga kok setia banget ya, aduh kita ingin banget supaya dia bisa bekerja dengan kita. Ya itu enggak boleh, itu sudah melanggar hukum yang ke-10 dan itu berarti kan kita tidak mengasihi sesama kita. Dan tentu saja sebaliknya adalah kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang itu diberikan masing-masing, karunia masing-masing. Ayolah mari kita bertanggung jawab dengan karunia dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena itulah kemudian yang membuat kita kemudian bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, Tuhan itu tidak akan menghakimi setiap kita dengan standar yang sama. Kepada orang yang diberikan lebih, Tuhan akan menghukum atau menuntut standar yang lebih tinggi. Salah satu contoh adalah Yakobus 3 ayat 1 ya. Jadi coba kita lihat Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena itu tidak usah iri kepada mereka yang Tuhan berikan lebih, karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban yang lebih. Ya, dan itu adalah cara kita supaya jangan mengingini. Ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya.